Hai semuanya, welcome back to iCast, tempat kita ngobrolin soal investasi, pasar modal, dan juga topik yang lain. Tentunya di episode kali ini, kita bakal ngobrolin yang menarik banget nih, yaitu tentang tarif dagang, yaitu tarif Trump, dari negara Amerika Serikat dan juga China. Nah, untuk di episode kali ini, tentunya berbobot, tetapi kita bakal ngobrolnya santai-santai aja. Dan sebelumnya mungkin aku boleh perkenalan diri dahulu. Aku Latifah Nur Aini, yaitu sebagai host di iCast kali ini, dan tentunya aku nggak akan sendirian. Aku kedatangan tamu yang super spesial tentunya, dan mungkin dari teman-teman yang ada di sini, para pemirsa yang ada di sini sudah pernah tahu dengan sosok kali ini karena sudah pernah eksis juga di KSMI. Mungkin langsung aja kita sambut. Please welcome Mas Joseph. Halo semuanya, aku Joseph. Halo Latifah, makasih udah diundang datang ke podcast pada sore hari ini ya. Boleh. Jadi mungkin dari Mas Joseph sendiri boleh perkenalan diri dahulu dan juga untuk kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja. Oke. Mungkin halo teman-teman, sebelumnya kenalin nama aku Joseph. Aku kebetulan sekarang mahasiswa semester akhir, semester 8, sudah mengikuti sidang, sudah yudisium, tinggal menunggu proses wisuda. Dan untuk saat ini karena aku sudah masuk ke tahap akhir perkuliahan, aku udah mulai bekerja sebagai business development executive di sebuah company, perusahaan emas namanya Public Gold, dan sedang merintis sebuah startup bernama Dream Career. Mungkin bagi teman-teman yang pengen kepoin, boleh kepoin Dream Career di Instagram. Oke, sebenarnya teman-teman yang di sini aku cukup seneng banget ya bisa ngobrol bareng bersama Mas Joseph sendiri. Dan ya mungkin boleh ini nggak Mas sharing-sharing tentang selama di KSMI itu menjabat sebagai apa? Oke, untuk di KSMI selama kurang lebih 3 tahun, kebanyakan aku bekerja di bidang project management. Project management itu kalau misalnya di KSMI itu ada nama divisinya divisi event kebetulan, dan dari tahun 2022 aku menjabat di staff, kemudian naik menjadi staff dari event and partnership waktu itu, dan di tahun ketiga aku menjadi head of event yang kebetulan juga merupakan tahun terakhirku di KSMI gitu. Oke, berarti di waktu itu sempat ganti divisinya ya, namanya tetap event tetapi namanya ganti event gitu. Oke, dan mungkin bisa dibilang dari Mas Joseph sendiri untuk pengalamannya di KSMI ini tuh cukup banyak ya. Dan mungkin biar kita santai aja ngobrolnya, mungkin aku boleh tahu nggak sih buat pertama kali gabung di KSMI itu motivasi dan juga tujuan dari Mas Joseph buat gabung di KSMI itu apa? Oke, kalau misalnya ditanya motivasi awal, jelas dulu motivasinya bisa dibilang cukup naif ya, karena aku menganggap investasi, trading saham itu sesuatu yang bisa dibilang cukup keren untuk mahasiswa yang baru masuk kayak aku gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang motif yang cukup naif dan dan cukup lugu bagi anak kecil yang baru masuk ke bangku perkuliahan, mencoba sesuatu yang baru, melihat kayak investasi keren ya, trading kalau misalnya aku jadi trader keren ya, lihat technical analysis lah, lihat chart-chart lah gitu. Aku merasa itu sesuatu yang keren, dan itu yang menjadi motivasi utama dan terbesarku dulu waktu awal aku masuk ke KSM Investasi. Iya, keren banget motivasi dari Mas Joseph sendiri. Dan juga kalau boleh tahu di KSMI sendiri udah pernah ngapain aja, kan tadi sudah jadi head office dari eventnya. Kalau dari Mas Joseph sendiri udah pernah ikut lomba-lomba gitu nggak selama jabat jadi KSMI? Kalau misalnya selama di KSMI kebetulan sudah cukup banyak mengikuti perlombaan. Kalau misalnya di KSMI kebetulan karena memang di KSMI sendiri difasilitasi. Jadi misal aku mau mengikuti sebuah lomba, aku difasilitasi dengan kayak adanya sebuah kayak bimbingan gitu untuk mengikuti perlombaan-perlombaan tertentu gitu. Mulai dari aku anggota, terus habis itu aku jadi staff, dan kemudian aku menjadi head. Itu cukup banyak. Kalau aku tidak salah hitung, untuk yang lomba di bidang investasi saja itu ada sekitar 24-an lomba. Wow, keren. Gitu. Keren banget. Jadi di KSMI itu berarti tempatnya nggak hanya buat organisasi tapi juga buat tempat belajar juga. Betul banget. Oke, keren banget ternyata di Mas Joseph sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu buat benefitnya sama dampaknya selama ikut KSMI dan juga ikut lomba-lomba tadi sampai sekarang yang dirasakan dari Mas Joseph sendiri itu gimana nih Mas? Kalau ngobrolin benefit sebenarnya
bisa dibilang banyak banget ya, mulai dari aku yang sebelumnya cukup naif bisa dibilang tadi ya, mulai berpikiran sempit, kacamata kuda, hanya melihat apa yang di depanku terlihat keren aku tuju, tapi dengan masuk ke SMI pertama jelas banget aku yang terbangun adalah mindset gitu. Mindset ternyata aku punya opportunity untuk berkembang di bidang-bidang lain yang ternyata tidak tanpa aku sadari cukup ngebantu aku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak misal, aku ternyata cukup cocok nih di bidang event, di bidang project management, di bidang project manager gitu. Nah, ketika aku mulai masuk ke bidang ini ternyata banyak skill entah itu hard skill ataupun soft skill yang step by step itu terbangun di diri aku, mulai dari public speaking, terus habis itu personal branding, terus habis itu mungkin how to speak ke orang-orang gitu. Jadi kayak gimana sih caranya nge-influence, gimana sih caranya ngebikin orang itu tertarik untuk berinvestasi. Aku belajar banyak hal gitu loh. Nah, hal itu yang ngebuat aku sebenarnya bermanfaat nih sampai sekarang, kayak yang tadi kamu tanyain kan, yang kayak Latifa tanyain, efeknya apa? Tentu efeknya itu jangka panjang banget. Soft skill yang aku dapetin selama di KSMI itu terpakai sampai sekarang. Ini terbukti ya, ini sedikit share pengalaman masalah di dunia kerja. Di dunia kerja itu hal yang paling penting dan hal yang paling krusial yang harus kamu miliki di dunia kerja pertama kali adalah skill komunikasi. Ketika kamu punya skill komunikasi yang cukup baik, cukup lancar, itu akan ngebantu kamu dalam bekerja. Nah, itu tuh sesuatu yang nggak akan kamu bisa dapetin dari buku atau kelas atau course online manapun gitu. Kalau menurut aku itu sesuatu yang learning by doing gitu. Jadi itu sesuatu yang harus kamu latih step by step, dan kebetulan KSMI memfasilitasi itu gitu. Dan aku sebagai orang yang hanya di awal hanya berpikir untuk belajar trading, ternyata bisa explore lebih banyak di situ gitu. Dari situ kayak ngebuka pintuku ke banyak bidang lainnya gitu loh. Oh, ternyata aku punya skill ini, aku bisa masuk ke sini, aku punya skill ini bisa masuk ke sini gitu. Nah, itu ternyata sangat terpakai. Jadi kalau misalnya mengikuti lomba dan organisasi tadi, efek jelasnya yang mungkin akan teman-teman rasa banget ya selama masa transisi dari perkuliahan sampai bekerja adalah kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Let's being honest saja. Selama ini sejauh ini aku bekerja magang sampai ke bekerja, itu aku hampir bukan masuk sombong, tapi aku hampir nggak pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, karena memang di kurikulum vitaeku cukup proper dengan project-project yang aku jalankan selama di KSMI, apalagi ditambah lomba-lomba achievement itu yang ternyata ngebantu aku secara long term gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, berarti cukup sangat memotivasi buat kita semua ya teman-teman. Terutama juga aku di KSMI dari awal juga aku cukup pasif banget nih, terutama dengan organisasi, dan di KSMI juga aku belajar tentang, sampai sini juga di podcast aku juga diajak buat jadi host. Kalau nggak di KSMI aku nggak bakal hadir di sini juga di iCast bersama Mas Jamsak juga. Dan keren banget sih, terima kasih banyak Mas Jamsak. Dan juga mungkin kita geser ya ke investasi. Ngomong soal tadi pengalaman dari Mas Jamsak selama di KSMI, ikut lomba-lomba, terus juga Mas Jamsak tadi mention tentang trading. Nah, kalau boleh tahu dari Mas Jamsak ini udah coba trading apa aja ya? Mungkin kayak saham atau pasar modal obligasi, atau mungkin udah coba forex atau bagaimana? Boleh silakan. Kalau misalnya ngomongin trading, sebenarnya itu banyak yang udah cukup banyak yang aku explore gitu, mulai dari awalnya ini jujur-jujuran aja ya, dulu pertama kali aku melihat chart dan candle itu bukan dari pasar modal, tapi dari binary option. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, binary option itu kayak semacam sejenis judi yang didesain sedemikian rupa agar terlihat atau berbentuk seperti trading saham atau trading forex. Nah, kebetulan aku tuh pertama kali belajar saham itu baru bener-bener di KSMI, dan aku udah mulai coba saham satu persatu. Kalau misalnya dulu tuh aku awal banget trading saham itu, kalau misalnya teman-teman tahu, masih yang blue chip kayak BMRI, BBCA, terus habis itu mulai sedikit explore ke yang yang bisa dibilang cukup baru IPO. Kalau dulu zamannya aku masih semester pertengahan itu ada Goto. Kalau mungkin ya aku nggak tahu ya sekarang selantai apa Goto. Terus habis itu dilanjut
dengan mencoba saham-saham gorengan. Terus sedikit lumayan ekspor ke beberapa yang di luar pasar modal ya, seperti forex, terus habis itu cryptocurrency, dan memang ternyata trading itu tidak semudah itu gitu loh. Dan beda tempat di mana kamu trading akan berbeda juga cara belajarnya. Itu sih, aku juga banyak loss-nya teman-teman. Jadi kayak misalnya jika kalian mau trading sebisa mungkin silahkan menggunakan uang dingin kalian gitu. Kalian harus siap untuk kehilangan atau kekurangan uang kalian gitu sih. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah bahas tentang Mas Jazak sendiri sudah terjun ke dunia investasi ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Jazak, buat aplikasinya sendiri nih, aplikasinya yang biasanya buat dipakai di investasi sendiri itu apa? Atau mungkin ada yang punya kayak andalan tiap kali buka pertama HP itu aplikasinya apa? Oh, kalau misalnya tergantung ya. Kalau misalnya aplikasi untuk penggunaan jual beli saham itu aku mungkin nggak sejalan dengan yang disarankan KSMI. Aku lebih sering gunain iPod Sekuritas. Kenapa iPod Sekuritas? Karena menurut aku secara personal penggunaan di HP UI UX desainnya itu lebih lebih nyaman aja di aku gitu loh untuk penggunaan daily use gitu. Dan transaction fee-nya itu juga yang nggak terlalu tinggi menurutku bagi mahasiswa juga. Dan lain halnya ya karena iPod Sekuritas itu penggunaan di handphone, terutama aku kan kalau misalnya jual beli saham kebanyakan via handphone. Jadi penggunaan iPod Sekuritas ini bisa dibilang cenderung mudah lah untuk aku. Gitu aja sih sebenarnya. Oh, oke. Berarti sampai sekarang pun juga tetap masih investasi ya dari aplikasi itu tadi? Betul, aku masih pakai aktif aplikasi. Berarti tadi sampai sekarang pun masih tetap investasi ya dari aplikasi itu tadi? Kalau misalnya investasi di pasar modal, iya. Kalau di investasi kan banyak ya. Tapi kalau misalnya kamu tanya spesifiknya ke investasi di pasar modal, di pasar keuangan seperti pasar modal saham dan lain sebagainya itu iya, aku pakainya iPod kalau jual beli pribadi ya. Oh, oke. Mungkin aku boleh tahu nih kenapa sih alasan dari Mas Jazak sendiri tetap milih ke pasar modal? Kenapa dan alasannya tuh kenapa masih stay gitu? Kenapa enggak? Ya mungkin dari teman-teman sekalian kan milihnya kalau di investasi itu kan pengen dapat cuan gitu kan. Nah, mungkin aku boleh tahu dari alasan Mas Jazak sendiri ada nggak sih alasan yang lebih dalam lagi kenapa masih tetap buat investasi terutama di pasar modal itu tadi? Sebenarnya kalau misalnya kamu tanya ke aku terkait alasan berinvestasi itu banyak, jelas. Tapi seperti yang semua guru atau semua orang ajarkan tentang bagaimana berinvestasi yang baik, selalu segmentasi atau selalu bagi modal kamu untuk beberapa tipe investasi gitu. Dan memang iya, aku meskipun kalau ditanya apakah masih berinvestasi di pasar modal, iya gitu. Tapi apakah aku tidak berinvestasi di sektor lain? Enggak juga gitu. Aku juga tetap membagi modal yang aku punya itu ke beberapa instrumen investasi lain. Contoh kemarin emas, terus habis itu aku mulai move juga nyoba cryptocurrency, terus habis itu forex. Tapi sebagian besar investasiku itu untuk saat ini karena aku belum berpenghasilan, investasiku ya leher ke atas kalau seperti orang-orang bilang. Kebanyakan ke pendidikan ke diriku sendiri. Misal aku kebanyakan investasi untuk pelatihan skill, terus habis itu sertifikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak segmen. Apakah masih berinvestasi di pasar modal? Iya, alasannya apa? Karena selain menguntungkan juga cukup menjanjikan gitu. Tapi apakah aku tidak berinvestasi di sektor lain? Jawabannya tidak, karena aku juga mensegmentasi atau membagi profil resikoku ke beberapa aset berdasarkan keuangan yang aku punya sekarang gitu. Mungkin sekarang kita ngomongin soal tantangan ya di investasi sendiri. Nah, dan juga sebenarnya di akhir-akhir ini pun banyak sekali topik yang dibahas bahkan di seluruh dunia, jadi sorotan dunia ya teman-teman. Yaitu tentang perang tarif antara Amerika Serikat dan juga China. Nah, sebelum itu mungkin boleh mundur sedikit ya dari
minat nih terkait investasi ini. Yang aku lihat itu akhir-akhir ini banyak sekali yang masih bingung nih bedain mau investasi ke kripto atau juga ke saham. Nah, dari pendapatnya dari Mas Joseph sendiri, gimana sih pandangan dari kripto sendiri atau ke saham, atau mungkin kalau kripto lebih ke masa depan atau gimana, atau mungkin lebih saham yang lebih ideal buat jangka panjangnya gitu. Oke, kalau misalnya kamu tanya ke aku mana yang lebih ideal, jujur aku nggak bisa kasih pendapat yang gimana-gimana karena memang aku bukan seorang expert di bidang itu. Aku juga bukan orang yang punya, mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip, sertifikasi atau hak untuk menyampaikan yang mana yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kamu tanya aku secara subjektif, cryptocurrency itu sebenarnya aset yang bisa dibilang bagi aku secara personal cukup menjanjikan. Karena memang cryptocurrency itu cukup unik dibanding tipe-tipe investasi lainnya. Karena ini bisa dibilang cukup baru ya ditemukan dibanding emas yang lebih jadi cadangan sebuah negara atau saham yang naik turunnya itu tergantung laporan keuangan atau banyak faktor lainnya. Kalau cryptocurrency ini cukup unik karena nilai valuasinya cukup luar biasa besar, cukup menjanjikan juga jika ingin dijadikan salah satu instrumen investasi, tergantung profil risiko masing-masing. Tapi back again, ini menurut aku pribadi, aku belum berani untuk masuk lebih dalam gitu, belum berani membagi uangku untuk masuk lebih banyak ke cryptocurrency karena memang seperti yang semua kita tahu resikonya cukup tinggi gitu. Kalau misalnya ditanya apakah aku akan mencoba lebih dalam lagi ke cryptocurrency, mungkin iya gitu. Karena memang cryptocurrency ini aset digital dan kita semua tahu kalau misalnya perkembangan digital, perkembangan teknologi ini luar biasa cepat. Kalau misalnya aku tidak mengikuti perkembangan ini untuk terus belajar, terus menjelajah lebih dalam, takutnya nanti ketika aku sudah di masa aku harus siap untuk menghadapi teknologi, aku nggak cukup siap karena aku kurang belajar gitu. Apakah iya aku akan berinvestasi di cryptocurrency? Sudah, bahkan iya dan sudah gitu. Dan tapi mungkin bedanya antara cryptocurrency dan saham, tidak, kalau misalnya saham itu kan kamu berinvestasi, kamu sangat ada selain dapat capital gain atau selisih harga jual sama harga beli, kamu juga bisa dapat dividen. Ini yang membedakan sebenarnya, yang nggak banyak orang tahu ya. Ya sebenarnya banyak yang orang tahu atau mungkin belum cukup belajar sebenarnya. Kalau misalnya saham itu selain keuntungan pertumbuhan harganya, di saham kalian juga bisa dapat dividen yang tidak bisa didapatkan dari instrumen investasi seperti cryptocurrency gitu. Cukup menguras ini. Oh iya, maaf. Keren banget. Oke. Dan mungkin ada yang bilang kalau misalkan saham itu lebih ke bapak-bapak, terutama kripto lebih ke masa muda ya, anak muda. Yang menurut Mas Joseph ini tuh gimana nih tentang statement kayak gitu? Sebenarnya kalau statement seperti itu tuh sebenarnya kalau dari aku bebas, silahkan. Setiap orang bebas berpendapat, setiap orang bebas berargumentasi. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, menurut aku untuk investasi pasar modal itu nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan ada tuanya gitu. Memang kalau misalnya seperti yang kita tahu, yang lebih dekat dengan teknologi dan anak muda dan zaman sekarang itu cryptocurrency. Tapi kalau menurutku, kalau misalnya kita ngomongin investasi kan kita juga nggak cuman ngomongin masalah seberapa banyak kita untung, seberapa banyak kita bisa dapat uang gitu, seberapa cepat juga, nggak seperti itu. Tapi investasi itu bagi aku seberapa besar atau seberapa tenang kamu ketika uang kamu itu bekerja untuk kamu gitu. Gimana, kayak menurut aku tuh ketenangan dalam hidup itu nomor satu gitu. Dan apakah cryptocurrency itu membuat aku tenang? Jujur untuk saat ini tidak. Beda dengan saham yang secara bertahap membagikan dividen, dan ini beda gitu. Menurut aku memang menurut aku tidak cukup apple to apple untuk di-compare. Apakah ini seperti ini, apakah investasi ini, menurut aku tidak cukup apple to apple karena memang kedua ini cukup berbeda gitu.
Oke. Oke, next ke tadi kita sudah bahas tentang tantangan di investasi nih. Sekarang mungkin kita bahas tentang yang tadi dari awal aku juga sudah sempat mention ya tentang isu global nih yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Nah, sekarang ini kan masih rame banget ya soal tarif Trump yang lagi digunakan ya, terutama di Indonesia sendiri juga sempat kena tarifnya. Nah, dari Mas Jauzak sendiri, menurut Mas Jauzak antara perang tarif dari negara Amerika dan juga China itu dampak ke pasar modal begitu ke Indonesia tuh gimana nih Mas? Kalau misalnya ngomongin perang dagang ini cukup ekstrim sih, maksudnya ya cukup ekstrim ya, maksudnya pendapat dari seorang presiden dari negara kuat seperti Amerika itu dampaknya cukup luar biasa gitu. Seperti contoh kemarin setelah Trump ngomong seperti itu, seperti yang semua kita tahu IHSG anjlok, terus habis itu sampai kena suspend juga selama kurang lebih 1-4 hari atau 1 mingguan ya setelah lebaran gitu. Apakah ini akan berdampak baik atau berdampak buruk? Mungkin untuk saat ini jangka pendeknya mungkin berdampak buruk, karena memang seperti yang kita semua tahu yang secara gamblangnya dilihat dari luar, perang dagang ini berdampak buruk pada performa harga saham dari saham-saham produk-produk IHSG, karena dampaknya itu domino gitu. Tapi kalau misalnya apakah ini tidak ada efek baiknya, nggak juga gitu loh. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk melihat suatu masalah atau melihat suatu konflik itu, yang sebenarnya bisa juga ini jadi peluang gitu. Seperti contoh kemarin ketika IHSG turun, banyak orang menjual, tapi justru jujur kalau aku pribadi malah banyak beli, banyak serap bawah. Begitu IHSG cukup stabil kan, otomatis saham yang aku punya jujur aja kemarin cukup naik gitu. Jadi tergantung bagaimana kita melihat permasalahan ini. Kalau misalnya kita ngomongin jangka pendek itu, tapi kalau misalnya ngomongin jangka panjang, aku belum berani banyak berkomentar ya, karena aku bukan seorang ahli. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, kemungkinan besar akan gimana ya, kediktatoran Amerika dalam ekonomi dunia itu kalau misalnya berkurang, kalau menurut aku pribadi itu bisa berdampak baik, entah kenapa ya, dengan karena perdagangan di Indonesia, perputaran uang di dunia itu bisa lebih baik kalau misalnya lebih terpencar gitu loh, nggak terpusat di satu negara seperti Amerika. Mungkin itu aja sih. Mungkin aku boleh tanya deh, kalau di situasi global kayak gini tuh bisa nggak sih untuk investor lokal kayak kita itu malah pindah ke aset-aset digital kayak di kripto tadi? Sangat mungkin. Seperti contoh kemarin ketika perang tarif ini bermunculan, maksudnya perang tarif ini keluar, bisa kita lihat bahwa arus modal di Indonesia ini banyak banget keluar kan, sebagian besar. Jadi investor FYI buat teman-teman aja ya, untuk investor kan ada beberapa tipe, retail, terus habis itu perusahaan, dan investor asing. Contoh kemarin aku sempat melihat ternyata ketika Trump ini masuk, Trump Effect ya, kita bahasa internetnya Trump Effect. Ketika Trump Effect ini meledak, banyak investor asing yang sebelumnya berinvestasi di Indonesia mencabut atau mengurangi investasinya di Indonesia, dan memang arus modal asing ini banyak berkurang gitu loh. Bukan banyak berkurang, banyak yang ditarik gitu. Kalau misalnya ditanya apa tadi? Investor lokal yang pindah ke kripto. Kalau misalnya investor asing aja banyak yang berpindah, sangat mungkin untuk investor lokal atau investor retail memindahkan aset investasinya gitu pada jenis-jenis investasi yang bisa dibilang lebih menguntungkan. Sangat mungkin gitu. Tapi apakah iya pasti? Nah, itu aku tidak punya cukup kapabilitas untuk bilang gitu. Oke. Wah, mungkin buat penjelasan kali ini ya teman-teman, itu insightful banget, terutama kita juga jadi tahu nih tentang isu global yang sekarang.
Dan juga gimana sih dari POV baik itu dari investor lokal sendiri juga bagaimana. Nah, mungkin untuk sebelum kita tutup obrolan kali ini, aku pengen ngajak Mas Jausak sendiri buat kasih insight nih buat teman-teman yang ada di sini, mungkin yang nonton di iCast kali ini ya, yang pengen banget terjun ke dunia investasi dan mungkin banyak yang masih ragu juga buat mulai investasinya. Mungkin dari Mas Jausak boleh nggak sih kasih saran atau mungkin langkah awal buat teman-teman yang masih pemula ini bagaimana? Kalau tanya saran, hal yang paling pertama harus kalian lakukan adalah terus belajar. Hal yang harus awal kalian lakukan adalah terus belajar, mulai belajar. Hal yang sampai akhir harus kalian lakukan adalah terus belajar, mulai dan terus belajar, karena memang ilmu itu nggak ada habisnya ya. Ya, hal yang kita pelajarin saat ini belum tentu besok akan sama gitu, karena perputaran atau kemajuan sebuah entah itu teknologi atau banyak hal itu merubah ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya gitu. Jadi insight-nya apa? Kalau yang baru mulai belajar aja. Kalau misalnya yang sudah mulai, terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah capek belajar, karena kalau kalian berhenti dan sedangkan dunia terus berkembang, kalian akan tertinggal gitu. Mungkin dari aku itu. Enggak. Mungkin buat teman-teman yang masih awam banget gitu ya. Kadang banyak banget informasi yang bertebaran di internet, dan juga kadang juga masih bingung. Aku mau investasinya kemana, ke saham kah, atau di obligasi, atau bahkan di kripto itu sendiri. Dan mungkin dari Mas Joseph untuk pesannya buat yang masih bingung terkait dengan terjunnya kemana gitu gimana? Misalnya kalian masih bingung, coba dulu tanyakan ke diri kalian, khususnya profil resiko ya, karena memang setiap instrumen investasi itu ada resikonya masing-masing. Tanyakan ke diri kalian, apakah kalian punya cukup modal untuk masuk ke jenis investasi ini, satu. Kedua, apakah kalian cukup berani untuk mengambil resiko itu. Ketiga, apakah kalian cukup belajar untuk benar-benar masuk ke sektor investasi itu gitu loh. Ketika kalian sudah memahami ketiga hal ini, aku yakin kalian pasti bisa langsung menentukan nih mana yang akan kalian masuki gitu loh. Oh, aku ternyata punya profil resiko yang cukup rendah nih, aku nggak terlalu berani. Oh, ini gini. Oh ya udah, aku ke obligasi. Oh, aku cukup sedang nih, aku cukup berani tapi aku nggak terlalu berani high risk high return, tapi aku pengen returnku cukup tinggi. Oh, aku masuk saham gitu. Aku gila-gilaan, aku uangnya habis sampai 0 rupiah pun aku nggak masalah. Aku berani, aku mau belajar. Ini uang, aku anggap uang belajar, masuk cryptocurrency nggak masalah. Jadi satu, tanyakan ke diri kalian, apakah kalian paham betul, cukup berani, atau cukup dan juga cukup belajar gitu. Itu menurutku 3 poin utama ketika kalian mau mulai atau masuk memahami atau mau memilih instrumen investasi seperti apa yang akan kalian pilih. Itu sih. Dicatat ya teman-teman, semuanya dicatat baik-baik. Nah, mungkin tadi kita udah banyak bahas ya soal terjunnya ke investasi mana, saham, ke kripto, dan juga kita juga udah bahas tentang isu global yang sudah hangat sekarang. Dan juga tadi Mas Joseph juga pernah eksis nih di KSMI. Kalau boleh tahu pengalaman di KSMI yang paling berkesan buat Mas Joseph sendiri sampai sekarang itu apa nih Mas? Mungkin dari pengalaman di kepanitiaan atau pencapaiannya selama di KSMI ini gimana? Kalau menurut aku dari sekian banyak pengalaman itu kebersamaannya sih, kekeluargaannya, terus habis itu perasaan hangat dalam kelompok dan keluarga ini gitu. Menurut aku dari semua misal pekerjaan dan pencapaian gitu, itu cukup berkesan. Tapi menurut aku yang paling berkesan dari KSMI adalah kekeluargaan. Iya, setuju. Aku juga di KSMI nggak hanya ikut belajar juga di baik itu soal investasi, tapi juga aku punya keluarga baru nih di sini. Keren banget. Oke, buat mungkin next ke Oke. Mungkin dari Mas Joseph sendiri ada nggak sih pesan atau harapan nih buat KSMI ke depannya kayak gini? Mungkin dari pengembangannya atau arah geraknya, atau mungkin dari potensi yang Mas lihat buat KSMI-nya nanti kemana nih? Kalau pesan untuk KSMI, kalau misalnya aku boleh bilang, aku yakin anak-anaknya. Aku 3 tahun di KSMI dan aku tahu betul bagaimana SDM di KSMI, ya.
Dan aku yakin saran dari aku tuh belum tentu cocok untuk SME masa depan. Aku yakin karena memang di setiap periode ada ide-ide baru, ada insight-insight baru yang selalu masuk untuk ke SME. Jadi untuk mungkin kalau misalnya tanya insight dari aku, tetap jaga semangat, bekerja lebih keras dan lebih giat lagi aja sih. Karena memang kalau misalnya the idea, aku yakin anak-anaknya itu pasti yang 3 tahun aku lihat tuh anak-anaknya tuh selalu punya ide-ide gila, ide-ide keren yang nggak kalah dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Apakah tahunku tahun terbaik? Enggak, belum tentu. Karena di tahun-tahun berikutnya pasti akan ada anak-anak baru yang mengembangkan ke SME lebih jauh lagi gitu. Yang jelas kalau misalnya dari aku, itu semua bisa dipertahankan dengan konsistensi gitu. Mungkin lebih konsisten aja, lebih semangat lagi, lebih giat lagi, tetap dijaga kebersamaannya, tetap semangat gitu. Oke, keren banget Mas Jaza gini. Mungkin kalau boleh dikasih skala nih dari 1 sampai 10 pengaruhnya dari KSMI, mulai dari perjalanan dari staffnya, terus kemudian jadi head office dari event sampai ke dunia investasi nih, kira-kira dari 1 sampai 10 berapa pengaruhnya dari KSMI sendiri? Boleh 11 nggak? Oke, lebih banget ya. Lebih Boleh banget. 11 nggak ya? Karena emang sangat berdampak ya ke diri aku. Aku sangat merasa dapat insight, sangat berkembang juga di KSMI, terus sangat bermanfaat untuk aku jangka panjang gitu. Mungkin kalau dari aku, kalau disuruh milih 1 sampai 10, meskipun kurang, aku tetap bakal pilih 10 sih. Iya, karena terusan. Nah, mungkin buat sebelum benar-benar ditutup nih Mas Jaza, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Satu pertanyaan terakhir buat penutup manis juga di iCast kali ini, dan kira-kira pesan apa sih buat Mas Jaza yang pengen disampaikan buat teman-teman, baik itu yang mau mulai investasi atau yang masih ragu atau yang bahkan teman-teman yang ada di KSMI kali ini, pesannya dari Mas Jaza apa? Mungkin moto hidupku aja ya. Oke, boleh. Mungkin pesanku, ketika kalian bisa jadi yang terbaik, kenapa jadi rata-rata? Gitu aja sih. Gitu. Oke. Gimana ya? Bingung. Gokil banget, keren sekali buat moto hidup bisa dibuat prinsipnya buat teman-teman kalian sekarang. Dan juga semoga dengan iCast kali ini, obrolan kali ini dengan aku dan juga Mas Joseph bisa jadi tambahan wawasan juga buat teman-teman sekalian yang baik itu yang lagi mulai investasi dan juga masih ragu-ragu nih dengan mulai investasinya juga. Dan juga aku pengen terima kasih banyak kepada Mas Joseph, terima kasih banyak sudah bergabung dan mengisi episode iCast kali ini ya. Sorry, iCast banget. Dan waktunya terima kasih sharing-sharingnya juga, dan semoga pesan yang Mas Joseph sampaikan bisa dijadikan sebuah pelajaran hidup buat teman-teman sekalian. Mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak Mas Joseph. Terima kasih juga kesempatannya teman-teman semua. Dan mungkin